Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, sabahul khair, selamat pagi. Jumpa lagi pada ruang ngaji Mubadalah yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga ini kita akan sedikit berbeda metodenya, yaitu lebih ke talk show, tanya jawab. Tanya jawabnya nanti tidak hanya saya ke Jeki, Kang Jeki, tapi juga Kang Jeki bisa tanya ke saya. Ya, Nah, ya, ya, ya. Oke. teman-teman juga saya kira bisa langsung saja kalau sekarang ya yang mau yang mau bertanya, mungkin tolong host bisa langsung dibuka saja kalau yang sudah raise hand, angkat tangan. Jadi kita akan bersama-sama mengaji bagian yang terakhir tentang bagaimana konstitusi atau undang-undang menjadi rujukan KUPI. Nah, bersama ahlinya Kang Marzuki Wahid yang getol sejak dulu bikin skripsi tentang fikih madhab Indonesia. Jadi Indonesia punya madhab fikih, Mazhab tapi negara. madhab negara. Dan apakah juga nanti undang-undang termasuk madhab fikih atau tidak ya? Salah satu mungkin keunikan atau kekhasan yang ada dalam fatwa KUPI, kita tahu pada 2017 KUPI telah mengeluarkan 3 fatwa terkait kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perusakan alam. Nah, misalnya pada pernikahan anak, nah kalau kajian-kajian lain termasuk bisa jadi ya tarjih, saya tidak tahu ya tarjih atau bahsul masail atau fatwa MUI, tapi paling tidak kajian hukum Islam pada umumnya itu kan langsung mulai tentang pendapat madhab, lalu Quran, hadis, lalu kemudian langsung diputuskan seperti apa hukumnya. Nah, KUPI itu kalau kita lihat di fatwanya, pertama ada semacam deskripsi atau tasawur untuk melihat potret kejadian pernikahan usia anak. Lalu kemudian dalil-dalilnya itu menarik sekali. Pertama tentu saja Quran ya. Quran di sana disebutkan nas-nas yang terkait dengan pernikahan. Lalu kemudian juga menyebut hadis-hadis yang relevan terkait dengan pernikahan, terkait dengan relasi dalam pernikahan. Kemudian juga pendapat-pendapat ulama. Jadi ada Quran, ada hadis, lalu ada pendapat-pendapat ulama. Nah, di sana ada pendapatnya Ibnu Syubruma disebutkan, ada pendapatnya Abu Bakar Al-Asom, ada pendapatnya Ibnu Hazm, pendapatnya dalam Madzhab Syafi'i Ki Al-Harosi, pendapatnya Imam Syaukani, pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani, dan seterusnya, sampai juga kaidah-kaidah fikih yang relevan. Dan terakhir, kemudian ada konstitusi dan undang-undang. Nah, ini yang khas, yang mungkin berbeda ya. Jadi sebelum mengeluarkan fatwa itu disebutkan rujukan yang ketiga setelah Quran, hadis, dan aqwal ulama itu adalah konstitusi dan undang-undang. Jadi misalnya yang di sini diantara terkait dengan pentingnya setiap anak untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang, memperoleh hak-haknya untuk dapat pendidikan, punya akses sosial, punya masa untuk bermain tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, itu di pasal 28. Pasal 28B pasal 1 ya. Ayat 1. Jadi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan, baru kemudian dianalisis dengan berbagai data, lalu kemudian kaidah-kaidah fikih dikaitkan satu sama lain sampai pada keputusan bahwa mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an untuk sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka pernikahan anak itu harus dicegah bersama-sama oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan negara.
Nah, ini salah satu kekhasannya ya. Karena itu mari kita berbincang-bincang bersama Kang Marzuki. Kira-kira apa nih alasan KUPI menempatkan konstitusi sebagai rujukan dalam berfatwa? Silahkan Kang Jack.